Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman dalam perkuliahan aplikasi komputer. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai bagaimana cara membuat daftar isi dan juga mail merge. Nah, teman-teman, untuk membuat daftar isi itu terdapat dua cara. Yang pertama adalah dengan cara manual, yaitu biasa disebut dengan tabulasi, dan cara yang kedua adalah dengan menggunakan fitur yang ada di dalam Microsoft Word, yaitu Table of Content. Nah, kita langsung saja ya untuk mencoba mengaplikasikannya atau mempraktekannya. Di sini saya sudah ada data yang akan saya buat daftar isinya adalah data skripsi. Nah, sebelum kita membuat daftar isi, kita harus memastikan bahwa ukuran kertas yang akan kita gunakan nantinya itu sudah tepat. Kemudian satuan ukuran yang akan kita gunakan juga sudah tepat. Dan kemudian jika kita akan membuat daftar isi, kita memerlukan penggaris atau ruler yang ada di atas ini. Nah, kita ubah dulu ukurannya, kita cek ukurannya sudah sesuai atau belum, kita masuk ke layout, kemudian kita klik size, kita pilih ukuran A4. Ya, sudah benar ya teman-teman, ini saya. Kemudian kita lanjut untuk mengatur ukuran satuan, kita masuk ke file, kita klik file, kemudian kita klik more, di sini ada feedback dan option, kita pilih option, kemudian kita pilih advance. Setelah itu kita cari display. Oke, ini kita ketemu dengan display. Nah, di sini kita lihat di show measurement in units of. Di sini ada centimeter. Sebenarnya di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Tapi karena kita di sini menggunakan penggaris yang satuannya adalah centimeter, kita pilih centimeter, kemudian kita oke. Nah, jika sudah tersetting dengan baik, kita akan memunculkan penggaris atau rulers di atas ini. Kita klik view, kemudian kita klik ruler. Dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Karena semua sudah tersetting, yang pertama kita lakukan adalah kita blok tulisan kita yang akan kita buat daftar isi dari judul hingga daftar pustaka, karena lampiran itu biasanya tidak ada halamannya ya teman-teman. Kemudian kita blok. Setelah kita blok, kita masuk ke dalam opsi home. Di sini ada paragraf, ada tanda panah bawah di bagian kanan. Kita klik, kemudian di sini ada tabs. Kita klik tabs, kita isi dengan 1 cm. Kemudian kita alignment-nya kita memilih left, kita leader-nya memilih 1 non, kemudian kita set, kita pilih oke. Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, kita melakukan hal yang sama persis, hanya saja kita klik tanda panah ini, kemudian kita pilih tabs lagi. Nah, di sini yang membedakan adalah ukurannya teman-teman. Kita tulis 15 cm, kemudian kita pilih right, kita pilih leadernya adalah 2, kita set, kita pilih oke. Nah, sudah untuk langkah kedua, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga pun sama teman-teman caranya. Kita klik tanda panah yang ada di bawah di kanan bawah, kemudian kita pilih tabs. Nah, yang berubah adalah ini teman-teman. Tab stop position-nya ada di 16 cm. Kita tetap pilih alignment-nya di right, kita pilih right, kemudian leader-nya kita non, kita set, kita oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jika semua sudah kita lakukan ya seperti tadi ya teman-teman, kita langsung aplikasikan. Kita tekan tombol tab dalam keyboard seperti ini. Nah, kita akan muncul titik-titik seperti ini. Oke, kita lakukan semuanya ya teman-teman sampai akhir. Nah, sampai akhir ya teman-teman. Dan kita lakukan hingga akhir. Kemudian nah, seperti ini teman-teman. Ya akan muncul seperti ini hingga daftar pustaka saja.
seperti yang saya katakan tadi di depan ya, karena lampiran tidak perlu dan tidak usah diberi halaman. Nah, ini saya akan sedikit menjelaskan ya teman-teman, kenapa di awal tadi kita memilih angka 1 cm, dan yang kedua itu 15 cm, dan yang ketiga adalah 16 cm. Itu karena yang pertama kita memilih 1 cm itu dikarenakan jarak yang akan kita buat, dan selain jarak yang akan kita buat, 1 cm itu digunakan untuk memberikan jarak awalan pada titik-titik ini. Nah, itu adalah di 1 cm. Dia akan memulai titik-titiknya hingga nanti di batas akhir. Nah, batas akhir yang kita gunakan adalah 15 cm di sini, teman-teman. Nah, nih 15 cm ya. Dan yang ketiga adalah 16 cm. Nah, yang di 16 cm itu adalah penomoran halaman nantinya. Itu adalah batas yang akan kita gunakan untuk penomoran halaman di sini, teman-teman. Nah, ini dia akan sama kan? Dia akan rata di sebelah kanan. Seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, seperti ini. Seperti itu, teman-teman, cara untuk membuat daftar isi secara manual. Nah, mudah ya, teman-teman, sebenarnya. Cuman memang agak dibutuhkan kesabaran untuk menggunakan cara yang manual. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita ke cara yang kedua, yaitu menggunakan fitur yang ada di dalam Microsoft Word, yaitu Table of Contents. Oke, setelah kita menyiapkan data yang akan kita buat daftar isinya, kita akan klik View, kemudian kita aktifkan dulu navigation pane-nya. Oke, nah akan terbentuk tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah navigation-nya kita aktifkan, kita akan blok bab 1 pendahuluan. Setelah kita blok, kita klik Home, kemudian kita pilih heading 1. Kita klik kanan, kita update heading 1 to match selection. Oke, nah dia akan masuk ke navigation yang ada di sebelah kiri layar. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Setelah bab 1 pendahuluan sudah ada di sebelah kiri, kita blok latar belakang masalah, kita buat subbab, berarti kita akan masuk ke heading 2, kita update heading 2, seperti ini. Nah, dia akan tampilannya akan berbentuk seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk ke subbab berikutnya, yaitu rumusan masalah. Oke, ini rumusan masalah, kita blok lagi, kita heading 2, kita klik kanan, update heading 2 to match selection, dia akan di bawah latar belakang masalah. Nah, kita lakukan. Oke, kita lakukan hal yang sama. Hingga ke daftar pustaka dan lampiran. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita akan membuat daftar isi. Nah, bagaimana caranya teman-teman untuk mengubah list yang ada di sebelah kiri berada di dalam kertas yang ada di sebelah kanan? Setelah ini selesai kita buat, kita masuk ke References. Oke, kita klik Table of Contents. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Di sini saya akan menggunakan Automatic Table 1. Nah, otomatis akan membentuk seperti ini teman-teman. Nah, dia akan otomatis membuat daftar isi di kertas sebelah kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Lebih singkat dari cara membuat daftar isi secara manual yang pertama tadi ya teman-teman. Nih,
seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengganti kalimat contents ini menjadi daftar isi. Kita ganti warna hitam. Oke, kita pertebal dan kita ganti ya untuk formatnya, yaitu Times New Roman. Ketik saja Times New Roman. Oke, sudah seperti ini. Kita centerkan, kita tengahkan tulisan daftar isi. Nah, sudah jadi teman-teman. Caranya memang mudah ya teman-teman, tapi memang harus teman-teman harus memiliki kesabaran untuk kita blok antara bab dan subbab yang ada di dalam skripsi. Seperti itu teman-teman. Untuk materi pembuatan daftar isi sudah selesai. Oke, langsung saja ya untuk ke materi selanjutnya adalah cara membuat mail merge. Nah, di sini saya sudah menyediakan kerangka surat yang akan kita tujukan kepada si penerima surat. Kita kosongkan untuk nomor bapak atau ibunya dan juga jabatannya. Nah, setelah itu di sini juga saya sudah menyiapkan nama-nama si penerima suratnya. Ini teman-teman. Ada nomor surat, ada nama lengkap, kemudian ada jabatan. Setelah itu, kita masuk ke mailing, kita select recipients, kita tap a new list. Kemudian di sini ada banyak sekali ya teman-teman, nama tabel yang ada di atas ini. Nah, kita tidak memerlukan itu, kita membuat sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yaitu dengan cara customize column. Nah, di sini kita akan menghapusnya secara manual, yaitu satu-satu. Oke, seperti ini sudah. Jika sudah, kita tuliskan yang kita butuhkan. Yang pertama, kita tadi membutuhkan nomor surat. Nomor surat. Setelah itu, kita membutuhkan nama lengkap. Kemudian kita menambahkan jabatan. Nah, setelah sudah selesai semua, kita klik OK. Nah, dia akan berubah seperti ini ya teman-teman. Karena kita membutuhkan 3 kolom, maka kita akan menambahnya dengan cara new entry. Oke, sebanyak 3 kolom ini. Kemudian kita copy. Setelah semua sudah terisi, kita klik OK. Nah, seperti ini kita akan muncul seperti ini ya. Kita save dokumen kita di new. Terserah teman-teman mau menyimpannya di mana. Di sini saya akan menyimpan di new volume J. Kemudian kita simpan di luar saja. Kita tulis data kita, data mail merge 3. Kita 3. Oke, kita save. Sudah, setelah kita save, setelah kita menyimpan data sesuai dengan yang kita tulis, kemudian kita akan memasukkan nomor, nama, dan jabatan ke dalam surat yang sudah tersedia. Di sini ada nomor, kita arahkan kursor kita ke nomor, kemudian kita masukkan nomor tersebut dengan klik insert merge field. Oke, kita klik nomor surat, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita beri nama di
keterangan Bapak atau Ibu, kita klik nama, kemudian kita tulis jabatan berada di bawah sini teman-teman, di bawah nama. Di sini kita insert, kita masukkan jabatan. Nah, setelah seperti ini, kita akan ubah nomor surat, nama, dan jabatan sesuai dengan yang sudah kita tulis tadi ya teman-teman. Seperti yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kita akan ubah dengan nomor surat, nama lengkap, dan jabatan yang sudah kita tulis di awal. Dengan cara klik prereset. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Di sini ada nomor 001 MNJ A10. Kemudian ada nama Bapak atau Ibu Nurminto dengan jabatan Direktur Utama. Itu untuk yang pertama. Kemudian kita bisa cek untuk kedua dan ketiga adalah dengan mengklik tanda yang sebelah sini. Nah, dia akan berubah. Di sini ada 002 MNJ garis miring A strip 010 dan di sini berubah menjadi Bapak atau Ibu Yurisa, Wakil Direktur SDM. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kita klik lagi. Nah, dia akan muncul hal yang serupa dengan nomor yang berbeda, dengan nama yang berbeda, dan dengan jabatan yang berbeda. Seperti itu teman-teman untuk membuat mail merge. Nah, cukup mudah ya teman-teman untuk membuat surat menyurat dengan banyak penerima. Untuk materi mail merge ini sudah selesai. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang jelas saat menerangkan. Terima kasih banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk berlatih, semangat belajar, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.